tengah hutan belantara Kalimantan dan tingginya bukit, ada kehidupan yang belum banyak diketahui. Bukan hanya titik tertinggi Kalimantan, Indonesia, tapi tempat di mana biodiversitas dan keindahan landscape menyatu. Taman Nasional, Bukit Baka, Bukit Raya. Rumah bagi ribuan spesies yang menanti untuk diungkap dan diceritakan. Tanah Kaya. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini satu-satunya taman nasional di Kalimantan yang berada di dua provinsi, berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan merupakan hulu sungai-sungai penting di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah. Memang tanah ini sangat kaya. Kaya akan biodiversity, kaya akan landscape. Dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini juga adalah taman nasional dengan puncak tertinggi di Kalimantan, yang berarti dalam ekosistem hutan hujan tropis, ketinggian tempat itu akan menentukan variabilitas daripada jenis-jenis flora dan fauna. Dari kekayaan yang memukau itu, para peneliti pun tergerak untuk melakukan ekspedisi. Tak hanya kaya, Bukit Baka Bukit Raya juga menyimpan spesies endemik yang mungkin belum pernah ditemukan. Landscape yang ada ini seperti gergaji, jadi turun naiknya, sehingga ini ada gap-gap yang tercipta. Inilah yang membuat juga hayatinya menjadi kaya. Jadi karena ada jembatan yang menghubungkan satu tempat dengan yang lain, ada juga yang memang tempat itu terputus satu dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga ada spesies A misalnya di satu tempat, tapi dia tidak akan ditemukan di tempat di sebelahnya, walaupun itu berdekatan. Karena apa? Karena ada sebuah jurang pembatas yang sangat dalam. Namun, hingga kini, misteri biodiversitasnya terus menarik perhatian peneliti untuk kembali mencari, memahami, dan membuktikan keajaiban alam yang tersembunyi. Ini adalah sebuah tantangan untuk menembus belantara hutan hujan tropis yang lebat, menyusuri sungai hingga ke hulu, menghadapi medan yang curam, dan bertahan melawan cuaca yang tidak menentu. Secara umum, ini sangat sulit sekali dicapai hingga puncak, walaupun ketinggiannya hanya 2278, ini sebenarnya nggak sebanding dengan elevasi gunung-gunung di Jawa yang rata-rata itu di atas 3000 gitu kan ya. Nah, gunung-gunung di Jawa itu hampir semuanya gunung vulkanik, sedangkan di Bukit Baka Bukit Raya dia geologinya merupakan tektonik, batuannya juga beda gitu kan, formasi pembentukannya beda gitu kan ya. Nah, sampai suhu, iklim, vegetasi itu sangat mempengaruhi. Jadi memang tujuan akhir dari kegiatan ini selain untuk koleksi data itu sendiri adalah menjadikan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini menjadi satu lokasi pusat penelitian dari berbagai peneliti yang ada di luar nanti. Saat ini melalui database yang telah lalu, telah teridentifikasi 1227 jenis flora fauna di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan kita ingin menambah jumlah database tersebut karena menurut pandangan kami jumlah tersebut masih jauh dari kata optimal daripada database di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Dari 1227 jenis flora dan fauna, jumlahnya kini bertambah menjadi sekitar 1500. Bahkan, ada potensi new spesies yang menunggu untuk diungkap. Ini yang sangat spesial dari Bukit Raya. Kenapa? Di Kalimantan ini nggak banyak ketinggian elevasi yang sampai 2000 mdpl, sedangkan Bukit Raya sendiri ketinggiannya 2278 mdpl. Nah, di kondisi vegetasi puncak ini, itu bisa kita katakan sebagai hutan lumut.
itu didominasi oleh lumut-lumut dengan pepohonan semak yang kecil-kecil. Namun keanekaragaman hayatinya spesifik sekali, jadi tercipta endemisitas puncak di situ. Kenapa tim botanis itu memiliki jumlah porsi orang yang cukup banyak di sini ya? Jadi memang kita ingin mengeksplor atau menggali potensi-potensi yang ada di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini, khususnya dari sisi floranya. Dan para peneliti ini sebenarnya wajib datang ke sini. Berdasarkan lokasi, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini berada di tengah-tengah pegunungan Swaner yang posisinya hampir tepat di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Jadi keanekaragaman hayati sebenarnya menumpuk di center island. Apalagi elevasinya lebih dari 2000 mdpl yang secara umum hampir tidak punya saingan di seluruh Kalimantan. Itu caranya kan? Iya. Dalam ekspedisi ini saya menginventarisir jenis-jenis dari serangga yang ada di Bukit Baka. Untuk keragamannya sendiri luar biasa. Dalam ekspedisi kali ini saya mendapat lebih dari 250 spesies. Kurang lebih itu yang tertangkap ya, yang terawetkan. Sedangkan selama pengambilan sampel itu memang masih banyak yang belum kita ambil, terutama untuk serangga-serangga kecil ya, karena kita fokusnya ke serangga-serangga yang ukurannya lebih besar gitu. Untuk spesies yang paling menarik ke dalam ekspedisi ini mungkin ada beberapa spesies ya. Mungkin yang pertama dari famili Rhacoporidae itu ada genus Pilautus. Yang pertama Pilautus hosi itu dari awal hingga akhir kami survei ternyata hampir ditemukan di seluruh lokasi dan dalam jumlah sangat banyak. Masih dalam genus Pilautus juga ternyata pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl juga masih ada Pilautus, cuman ditemukan ya dengan ukuran yang lebih kecil dengan jenis yang berbeda. Jadi dalam ekspedisi kali ini itu yang paling menarik menurut saya ada dua, itu dari kelas Lepidoptera karena statusnya sendiri yang membuat saya menarik, yaitu statusnya dilindungi, yaitu Trogonoptera, Brocchianas, dan Traoides. Dari pengamatan selama berada di lapangan ini, kami menemukan kurang lebih 7 jenis yang tersebar di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di antara ketinggian 670-an sampai dengan 1200-an. Dari ke-7 jenis itu mulai dari Rasbora, Thor, kemudian Celias, Galeopsis ya, dan masih ada yang lainnya. Jadi biasanya untuk yang seperti itu ukuran-ukuran amfibia dan reptilnya itu lebih kecil dibandingkan yang di dataran rendah untuk memaksimalkan perolehan energi panas dari matahari ya. Kemudian untuk yang amfibinya sendiri juga karena biasanya pada ekosistem yang rapat itu sangat sulit menemukan aliran air ataupun genangan. Jadi komposisinya sendiri paling banyak itu adalah katak-katak pohon. Mereka memanfaatkan kelembaban hutan ataupun ekosistem hutannya untuk meletakkan telur dan lain-lain. Kenapa kita libatkan lebih sebagian besar dari ini ya, para anak-anak muda ini? Karena kita ingin ada regenerasi bagi peneliti-peneliti ini sendiri. Kami harapkan itu generasi muda ini lebih tertarik gitu, lebih tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian seperti teman-teman mereka ini. Selama ekosistem di Bukit Baka Bukit Raya ini terus terjaga, saya yakin jenis-jenis ini masih akan tetap bertahan hidup, tapi untuk temuan-temuan ataupun adanya keberadaan jenis-jenis lainnya, kita masih harus terus-menerus melakukan eksplorasi agar kita lebih tahu lagi apakah pada ketinggian-ketinggian di atas 1200-an itu ada jenis-jenis lainnya yang mungkin oleh tim kami yang termasuk ke dalam tim dataran rendah ini masih belum bisa menemukannya.
peneliti-peneliti wajib datang ke sini untuk mengungkap itu ya. Kita ekspedisi pastinya banyak yang belum bisa kita ungkap, masih banyak yang belum bisa kita temukan, masih banyak yang belum bisa kita catatkan. Ini kerjaan nggak bakal selesai dalam 20, 30 atau 50 tahun ke depan. Walaupun kita fokus riset pengungkapan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dalam berapa dekade ke depan pun saya yakin nggak bakal selesai karena keanekaragaman hayatinya luar biasa. Dan tidak banyak catatan, tidak banyak penelitian, tidak banyak pengungkapan sebelumnya yang dilakukan di kawasan ini karena relatif jauh, aksesnya juga susah gitu kan. Tapi ini sebenarnya tantangan. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini secara kualitas ekosistemnya, kuantitas spesies flora faunanya itu sangat baik, dan bisa kita lihat bahwa dari sekian banyak jenis spesies burung enggang misalnya, yang terbanyak jenisnya itu ada di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Jenis-jenis Nepenthes juga yang tertinggi ada di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Begitu juga jenis kucing-kucingan, reptil dan sebagainya. Oleh karena itu, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini sebenarnya boleh kita katakan sebagai puncak keanekaragaman hayati di Kalimantan dan merupakan tempat yang sangat menantang buat para peneliti dan buat kami-kami semua pengelola, pemangku kawasan konservasi. Ini juga sebuah tantangan untuk terus menemukan jenis-jenis baru di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.